Halo teman-teman semua, selamat datang ke channel aku Movie Quell. Channel ini merupakan channel yang membahas alur cerita dari suatu film, TV show, ataupun series dan reviewnya untuk kalian semua. Oke, sesuai dengan janji aku kemarin, setelah menyelesaikan video bagian 1 anime tentang alur cerita secara umum, aku bakal melanjutkan bagian kedua dari film anime dan membahas tentang analisis film ini. Analisis ini akan membahas tentang apa makna dari film anime, kemudian beberapa pertanyaan juga yang masih membekas pada pikiran kalian setelah menonton film ini. Seperti halnya, apa makna laba-laba dalam film ini, dan siapa sih Adam Bell dan Anthony ini sebenarnya. Silakan teman-teman klik aja link di atas ini untuk melihat video aku mengenai alur cerita dari film anime. Oke, kalau gitu kita mulai aja ya bagian kedua mengenai analisis film anime. Oke, sebelum mulai analisis filmnya, aku ingin mengingatkan lagi bahwa ini merupakan interpretasiku sendiri dan di sini aku masih membuka pandangan lain dari teman-teman ya mengenai film ini. Silakan komen aja di bawah. Nah, jadi sebelumnya aku udah baca banyak artikel tentang analisis film ini dan beberapa menurut aku terbukti sangat tidak akurat. Menurut aku tidak ada laba-laba atau alien yang mengambil alih dunia. Menurut aku karakter dari Jake Gyllenhaal ini tidak memiliki kembaran identik. Dan di sini aku memihak ke penjelasan bahwa dua karakter yang diperankan oleh Jake Gyllenhaal ini, Adam dan Anthony ini, merupakan orang yang sama. Dan hal ini juga didukung dengan pembuat film ini sendiri, yaitu Denis Villeneuve. This movie is a documentary about my subconscious. Or a documentary about Jake Gyllenhaal's subconscious. I don't know which one now. It's the story of a man that has an affair and he's married. He's a married man having an affair. He's going back to his woman, to his couple. And we see that from the subconscious point of view. That's the way I can explain the story the most easily. Oke, kalian udah dengar sendiri ya tadi, berarti dari mulut pria yang membuat film ini memang tentang pertempuran yang berkecamuk di dalam pikiran karakter Jake Gyllenhaal itu sendiri. Tetapi apa yang bisa membuatnya mengobarkan perang bawah sadar yang mengganggu dengan dirinya sendiri? Oke, mari kita interpretasikan ini satu-satu ya. Mari kita selesaikan satu hal dulu. Adam dan Anthony ini merupakan kedua peran yang diperankan oleh Jake Gyllenhaal. Secara fisik adalah orang yang sama. Bagian dari film benar-benar terjadi, tetapi sisanya terjadi di alam bawah sadar Adam atau Anthony. Mungkin kita lihat dari poster dari film ini sendiri ya. Kalian bisa melihat karakter yang diperankan oleh Jake Gyllenhaal dengan pikirannya yang dilukis dengan citra kota. Di poster tersebut terlihat ada garis buram tipis yang memisahkan yang nyata dengan yang bawah sadar. Sebagian besar subjektivitas film muncul dari situ. Film anime ini merupakan film tentang perjuangan yang dilakukan oleh karakter Jake Gyllenhaal untuk menjaga hubungannya dan elemen lain dalam hidupnya. Nah, siapa Adam dan Anthony yang sebenarnya? Ya, jawabannya bagian dari Anthony dan Adam itu membentuk karakter yang sebenarnya. Bagian yang tersisa dari Anthony dan Adam adalah keinginan dan juga penyesalannya. Anthony merupakan kepribadian yang kaya, cerdas, percaya diri, dan terawat, tapi dia tidak dapat membuat dirinya berkomitmen untuk menjalin hubungan dengan istrinya yang sekarang mengandung bayinya yang berusia 6 bulan. Dan dia merasa bahwa seakan-akan kebebasannya itu dicabut dengan komitmen berkeluarga dan mempunyai anak. Anthony telah berselingkuh dari istrinya sebelumnya. Terlihat dari scene di mana Helen tadi menggunakan kata lagi. Are you seeing her again? Apakah kamu menemuinya lagi? Itu artinya memang sebelumnya Anthony ini telah berselingkuh. Dan akibatnya istrinya itu curiga padanya. Karakter dari Anthony ini bercita-cita menjadi seorang aktor. Tetapi selain 3 peran kecil yang dia dapatkan sebelumnya, habis itu dia tidak mencapai banyak kesuksesan setelahnya. Oke, mungkin biar lebih sederhana, menurutku, Anthony ini merupakan nama kehidupan nyata dari karakter yang diperankan oleh Jake Gyllenhaal ini. Sedangkan nama Adam Bell adalah nama kepribadian yang tercipta di alam bawah sadarnya. Anthony di sini ingin menjadi bintang film. Dia memakai pakaian mahal, tinggal di apartemen yang ramah, memiliki sepeda mewah, bekerja, dan lain-lain.
Tapi karena pekerjaannya dalam film hanyalah 3 film dengan peran yang kecil, dia dianggap tidak sukses. Lalu dia menikah dengan Helen. Dan di sini terlihat bahwa kelemahan Anthony adalah perempuan. Dia tidak dapat berkomitmen untuk hubungannya dengan Helen. Dia terbukti selingkuh dari Helen. Helen mengetahuinya dan hubungan mereka menjadi kacau. Anthony lalu berhenti tidak setia kepada Helen dan mereka berdamai. Kemudian cerita dimulai dari sudut pandang Adam saat film Enemy ini dimulai. Adam ini terbeli menjadi dosen sejarah dengan kehidupan yang sangat membosankan dan berulang. Adam mengatakan hal berikut di kelas. Ini semua tentang kontrol. Di rumah kuno, mereka membuat penduduk sibuk dengan hiburan dan mengontrol semuanya dengan mensensor informasi. Nah, ini menunjukkan bahwa Anthony menyensor informasi dari dirinya sendiri. Dia merasa memegang kendali dengan tidak membiarkan dirinya tahu bahwa hidup dan pekerjaannya tidak terlalu flamboyan. Karena kehidupannya sekarang itu adalah menjadi dosen sejarah, bukan menjadi seseorang dengan pekerjaan yang cukup eksentrik ya seperti artis yang dia impikan. Kemudian seorang rekan kerja menyarankan sebuah film kepada Adam. Adam mengatakan bahwa dia tidak banyak keluar dan dia tidak suka film. Film yang dia sarankan ke rekan kerjanya adalah Well There's Will, There's a Way. Ini adalah film di mana Anthony memiliki peran kecil di sana. Saran film ini adalah kebangkitan ringan di lubuk hati yang terdalam dari Anthony. Ini merupakan panggilan dari Adam. Pemicu kecil bahwa kepribadian Adam diberikan untuk memahami bahwa dia terhubung dengan Anthony. Kita beralih ke di mana scene Adam melihat Anthony di film. Adam ingat adegan dalam film di mana dia melihat seseorang yang mirip dengan dirinya. Dia lalu memutar film kembali untuk mengkonfirmasi bahwa salah satu aktor tersebut terlihat seperti dia. Dan dia memeriksa kredit film untuk mengidentifikasi bahwa aktor itu adalah orang yang bernama Daniel. Adam lalu mencari Daniel di internet dan menemukan gambarnya. Adam lalu menggunakan sebagian dari fotonya sendiri untuk memverifikasi bahwa dia mirip dengan aktor tersebut. Foto yang terlihat di sobek tersebut merupakan salah satu bagian dari foto Anthony bersama sang istri. Ingat, ini hanya terjadi di alam bawah sadar. Kepribadian Adam telah menekan keberadaan istrinya. Di alam bawah sadar, Helen telah disingkirkan. Ini merujuk kembali ke pensensoran informasi seperti yang diajarkan Adam saat menjadi dosen. Jadi dalam kepribadian Adam, dia mensensor informasi istrinya dan menyingkirkan Helen dalam pandangannya, sehingga yang kita lihat hanyalah sobekan foto Anthony yang telah disobek dari fotonya bersama istrinya. Kemudian masuk ke Adam menemukan Anthony. Dari internet, Adam mendapatkan informasi tentang agen pencari bakat tempat Anthony bekerja dan mencatat alamatnya. Adam lalu mengunjungi agensi. Anthony sebagai kepribadian Adam pergi ke agensi tersebut. Dia disambut oleh keamanan yang memanggilnya sebagai Anthony dan mengatakan bahwa dia tidak datang ke agensi dalam waktu sekitar 6 bulan lalu. Kita ingat 6 bulan adalah seberapa jauh Helen dalam kehamilannya. Ini juga berarti bahwa Anthony menyerah pada karir aktingnya segera setelah Helen mengandung. Dia mengambil pekerjaan lain yang memberikan penghasilan yang konsisten sebagai seorang dosen. Kemudian ketika Adam pergi ke agensi tadi, satpam memberikan Adam sebuah amplop. Amplop ini merupakan simbol pertanda godaan ke Adam. Nanti akan kita jelaskan di akhir ya mengenai amplop ini. Kemudian kita lanjutkan lagi ke panggilan ke Helen. Dari amplop tersebut, Adam mendapatkan alamat dan nomor telepon Anthony. Dia memanggil nomor telepon tersebut dan ternyata Helen yang mengangkat. Kemudian dia mendengar Adam, tapi itu sebenarnya Anthony sebagai kepribadian Adam. Jadi Helen mengenali suaranya dan memanggil Adam sebagai Anthony. Adam tidak bisa mengerti bagaimana wanita di sisi lain telepon, yaitu Helen, bisa mengira dia orang lain yang suaranya sangat mirip dengannya. Jadi kepribadian Adam menyadari bahwa tidak hanya dia terlihat seperti Anthony ini, tapi dia juga terdengar seperti Anthony ini. Kemudian Adam memanggil Anthony lagi. Bagian ini berada di alam bawah sadarnya. Ini pada dasarnya adalah Anthony yang dijangkau oleh kepribadian Adam dari alam bawah sadarnya. Kepribadian Adam ingin bertemu dengan Anthony. Lalu ditunjukkan Anthony yang berbicara di telepon. Bila kalian perhatikan lebih dekat, pada scene ini Adam pergi ke kamar mandi untuk menelepon Anthony.
Dan setelah selesai, Anthony juga keluar dari kamar mandi. Dan ini adalah percakapan kepribadian Adam yang berusaha untuk menjangkau Anthony melalui bawah sadarnya. Di detailnya pun terlihat bahwa apartemen tempat Adam itu terlihat tidak seperti rumah karena semua perabotannya tuh tidak ada, bahkan hampir kosong. Karena tempat Adam tersebut hanyalah bayangan dari Anthony. Tempat Adam berada di alam bawah sadar yang hampa, sehingga semua perabotannya tidak ada di apartemennya Adam. Sedangkan Anthony adalah kepribadian yang asli, yang berada di apartemen yang homey bersama Helen istrinya. Dan ketika Helen bertanya apakah dia berbohong tentang siapa yang ada di telepon, Anthony berjuang untuk menjawab. Nah, ini menunjukkan mungkin Anthony secara teratur berbohong pada Helen tentang panggilan telepon tertentu. Dia mungkin selalu mengkhianati istrinya. Dan kali ini mungkin dia tidak melakukannya, tapi biasanya dia melakukannya. Makanya dia terbata-bata dan kemudian Helen curiga dan menuduhnya selingkuh. Anthony kemudian mencari Adam di internet. Diam-diam Helen melihat ke dalam saku celana Anthony untuk menentukan detail dari Adam Bell tersebut. Kemudian Helen juga mencari Adam. Keduanya menemukan universitas tempat Adam Bell mengajar. Dan keesokan harinya, Anthony menelpon Adam mengatakan bahwa dia ingin bertemu. Sekali lagi, ini hanyalah percakapan dengan alam bawah sadar. Kemudian kita lihat Helen sampai di kampus untuk melihat Adam. Dia berbicara dengan Adam dan terlihat patah hati. Dia melihat Anthony yang tampaknya bertingkah dan berbicara seperti Adam. Dia harus memahami bahwa versi dirinya ini tampaknya merupakan kepribadian alternatif yang dijauhkan dari rumah. Kemudian Adam berbicara dengan Helen dan dia terlihat penyayang dan berbicara manis dengan Helen. Adam peduli untuk kehamilannya dan bertanya seberapa lama dia mengandung. Kemudian Helen menelepon Anthony. Dan hanya setelah Adam pergi dari pandangan Helen, telepon tersebut langsung diangkat oleh Anthony. Ini adalah konfirmasi yang cukup bagi Helen bahwa suaminya memiliki kepribadian ganda. Adegan ini tidak berada dalam alam bawah sadar. Helen adalah karakter yang berada di luar pikiran Anthony. Adegan ini juga menegaskan bahwa bahkan dalam kehidupan nyata, kepribadian Adam ini eksis as a teacher. Jadi dia benar-benar ada kepribadian Adam sebagai dosen. Kita ke part dimana Helen tadi sudah mencurigai kepribadian ganda. Kembali ke rumah, Anthony muncul kembali setelah berlari. Dia meminta blueberry organik. Helen lalu kesal dan dia kemudian memberitahu Anthony bahwa dia pergi menemui pria di telepon ke tempat kerjanya. Dia mengatakan bahwa dia bahkan memiliki suara Anthony. Kemudian Helen bertanya pada Anthony, apa yang terjadi ketika Anthony mengatakan, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Helen lalu menjawab dengan, aku pikir kamu tahu. Nah, ini merupakan scene di mana Helen mencoba untuk berurusan dengan pengetahuan tentang kepribadian alternatif suaminya. Dia tidak yakin apa yang harus dia lakukan ataupun katakan. Kemudian dalam adegan cepat kita diperlihatkan seorang wanita berjalan melewati Adam. Tetapi wanita ini memiliki kepala laba-laba. Ini adalah urutan mimpi yang hanya menekankan peran yang dimainkan berbagai wanita dalam kehidupan Anthony yang membuatnya merasa terjebak dalam jaring mereka. Baik Anthony dan Adam terbangun dengan simbol laba-laba ini. Nah, ini kita ketahui karena Adam bangun sendirian dan Anthony bangun dengan Helen di sisinya. Inti dari laba-laba ini memperlihatkan bahwa Anthony dan Adam semakin dekat dengan gangguan mereka sekarang, yaitu wanita. Kita masuk ke bagian di mana Anthony bertemu Adam. Adam berkendara ke lokasi yang telah ditentukan Anthony untuk bertemu. Nampaknya ini menjadi hotel tempat orang-orang muncul dengan pendamping wanita. Lalu kita melihat seorang wanita seksi melewati Adam yang terlihat seperti wanita kepala laba-laba di mimpinya sebelumnya. Anthony memilih tempat yang tidak disadari Adam. Nah, mungkin Anthony telah datang ke sini untuk banyak kegiatannya sebelumnya. Dan kemudian Anthony dan Adam akhirnya bertemu. Meskipun kamar hotel mungkin nyata, pertemuan ini tidak bersifat fisik. Ini terjadi di kepala Anthony saja. Anthony dan kepribadian Adam membandingkan penampilan, suara, dan tangan mereka. Anthony bertanya kepada Adam tentang bekas luka dan dia mengerti bahwa ternyata keduanya identik. Kepribadian Adam lalu ketakutan dengan kemunculannya ke dunia nyata. Adam memberikan amplop itu kepada Anthony dan pergi. Amplop tersebut merupakan amplop dari agen bakat yang diberikan satpam di awal film tadi. Kemudian mengikuti Mary. Keesokannya, Anthony mengikuti Adam dan memperhatikan Mary.
Nah, Mary di sini adalah perwujudan godaan yang mulai diikuti Anthony. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat dan mengamatinya. Dan menurut aku ini terjadi di pikirannya saja bahwa sosok Mary ini bukan di kehidupan nyata, melainkan hanyalah bentuk simbol godaan yang berada di pikiran Anthony. Nah, kita beralih ke hubungan antara Adam dan ibunya. Adam pergi menemui ibunya. Nah, karakter ibu ini memberikan insight yang jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam film. Banyak hint dalam percakapan antara Adam dengan ibunya. Film Enemy di awal pun dimulai dengan pesan suara dari ibu sebagai berikut. Thank you for showing me your new apartment. I'm worried about you. I mean, how can you live like that? Anyway, you call me back. Let's get together again. Kemudian Adam bertemu ibunya dan dia mengatakan ini kepadanya. You have a respectable job. You have a nice apartment. And since we have been frank here, I think you should quit that fantasy being a third-rate movie actor. Jadi, mengapa ada perbedaan pendapat antara ibu di awal film yang tampak tidak suka dengan apartemen dari Adam dan menyayangkan anaknya tinggal seperti itu, dan kemudian di scene pertengahan film, ibunya malah mengatakan apartemennya bagus dan memuji pekerjaannya sekarang ini. Ya, scene awal film itu mungkin aja bisa berlatar belakang di berbulan-bulan yang lalu. Dan ini bisa saja terjadi pada saat Anthony tidak berhasil menjadi aktor, karena ketiga filmnya yang hanya membuahkan dia sebagai aktor sampingan. Dan maka dari itu tempat tinggalnya waktu itu tempat kecil yang jelek. Kemudian ketika dia beralih menjadi Adam sang dosen, sekarang ibunya menganggap pekerjaannya sebagai pekerjaan terhormat. Nah, pada titik tersebut, dia sudah lama tidak berakting dan ibunya tidak menyetujui karir aktingnya. Kemudian pada saat sekarang, pekerjaan tetapnya adalah dosen sejarah, dan ibunya bangga akan hal itu. Ibunya juga melanjutkan dengan mengatakan hal ini. You have enough trouble sticking with one woman, don't you? Nah, ini menunjukkan kesulitan yang dialami putranya dengan istrinya. Dia mengacu pada masalah yang dia alami dengan pernikahannya. Salah satu hal yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa Adam mengatakan dia tidak menyukai blueberry, tetapi ibunya bersikeras bahwa dia menyukainya. Nah, di sini jelas bahwa Adam menekan ingatan tentang dirinya yang sebenarnya, yaitu sosok Anthony. Adam mencoba melarikan dirinya karena takut akan komitmen dan keinginan untuk tidak setia. Tepat setelah ini, seekor laba-laba besar ditampilkan berjalan melewati kota Toronto. Nah, menurut aku laba-laba ini adalah representasi dari ibu dari Anthony itu sendiri. Anthony merasa terjebak dalam jaring harapan yang dimiliki ibunya untuknya, yaitu pekerjaan, kemudian kesehatan, kemapanan, dan lain-lain. Kita beralih lagi ke perselisihan antara Anthony dan Adam. Anthony di apartemennya mempraktikkan apa yang akan dia katakan kepada Adam di depan cermin. Ini adalah simbol bahwa dia menghadapi dirinya sendiri, mengingat situasi aneh yang dia alami. Dia berencana untuk menakut-nakuti alam bawah sadar Adam agar melepaskan Mary. Anthony ingin menyerah pada godaan yang diwakili oleh Mary untuk terakhir kalinya. Inilah yang Anthony tanyakan kepada Adam. Apakah kamu tidur dengan istriku? Adam tidak dapat menjawab dengan jelas. Dia tidak dapat mengatakan tidak. Dia sedang diintimidasi oleh Anthony. Lalu Anthony melanjutkan, kamu membawa istri aku ke dalam ini, men. Jadi aku akan membawa pacar kamu ke dalam permainan juga. Kau ingin aku pergi dari hidupmu? Inilah yang akan terjadi terlebih dahulu. Kamu akan memberiku pakaian dan mobilmu, dan aku akan mengajak pacarmu berlibur romantis. Aku akan membawanya pulang besok, dan aku akan kembali ke sini, dan aku akan membawa kembali semua barangmu, dan aku akan menghilang dari kehidupanmu selamanya. Kalau kita sudah menyelesaikan semua itu, baru kita seimbang. Lalu kepribadian Adam melakukan hal yang benar dengan mengambil profesi yang sesuai dengan tanggung jawab bayi yang akan datang. Dia menyetujui permintaan Anthony. Karena Adam berpikir bahwa dia yang harus menjadi seseorang yang bersama Helen, bukan Anthony. Dan Anthony ingin memiliki satu hubungan asmara terakhir dengan godaan Mary dan kemudian pergi selamanya. Menurut aku, juga ini merupakan hal yang intensional ya, sengaja dilakukan oleh kepribadian Adam di alam bawah sadar untuk mengajak Anthony bertengkar, dalam upaya menghilangkan sisi negatif dari dirinya yang narsistik, tidak setia, yaitu dalam perwujudan Anthony.
Sehingga kepribadian Adam bisa bersama istrinya dalam kenyataan dan tetap setia dan bahkan menjadi satu orang lagi, yaitu orang yang baru, yaitu Adam. Kita beralih ke Adam dan Helen. Di dalam apartemen, Adam berganti pakaian ke pakaian yang biasanya dikenakan Anthony. Setelah itu dia menemukan fotonya dengan Helen. Nah, foto ini identik dengan foto yang robek yang dia miliki sebelumnya kalau misalnya kalian ingat. Kecuali yang sekarang itu tidak robek dan menunjukkan istrinya berada di sebelahnya, yaitu Helen. Nah, kepribadian Adam perlahan mengambil alih dalam kehidupan nyata. Anthony kemudian bergerak lebih dalam ke pikiran alam bawah sadar dan bersama Mary di kamar hotel bawah sadar. Sementara itu di realitas nyata, Adam bersikap baik pada Helen. Nah, di sini mungkin Helen merasakan apa yang dia rasakan ketika dia pertama kali bertemu Anthony sebelum perselingkuhannya dimulai. Helen kemudian menduga bahwa orang yang ada di kamarnya sebenarnya adalah dosen sejarah yang ia temui sebelumnya, yaitu Adam. Helen mulai mencurigai bahwa itu adalah kepribadian dosen sejarah Adam karena tingkah laku dari Adam, dan Adam mengatakan bahwa dia hamil 6 bulan. Karena pernyataan hamil 6 bulan itu adalah satu-satunya percakapan dari Helen dengan kepribadian Adam sebelumnya waktu di kampus. Kemudian Helen memintanya untuk datang ke tempat tidur. Adam lalu melakukannya. Kemudian Helen menatapnya dengan penuh kerinduan. Lalu Helen bertanya, apakah harimu menyenangkan di sekolah? Nah, ini menegaskan bahwa Helen tahu kepribadian mana yang bersamanya sekarang. Sementara itu, di alam bawah sadar, Mary memperhatikan bahwa dia tidak bersama dengan Adam. Mary melihat tanda bekas cincin di jarinya. Kemudian Mary panik. Anthony kemudian mencoba menenangkannya. Mary marah kepada Anthony dan keduanya meninggalkan hotel. Mereka mengemudi kembali untuk pulang ke rumah. Adam yang berada di ruang tamu mondar-mandir dan perlahan mulai mengingat semua urusan yang dia alami sebagai Anthony. Kemudian dia menangis dan meminta maaf kepada Helen. Kemudian di alam bawah sadarnya, Anthony dan Mary mulai berkelahi di dalam mobil. Mary kesal karena Adam tidak bersamanya. Dalam kehidupan nyata, Helen memberitahu Adam, "Aku ingin kamu tinggal." Dia meminta Adam untuk tinggal di sana. Helen dan Adam pun mulai berhubungan. Dan di sisi lain pertengkaran terjadi antara Anthony dan Mary. Mary di dalam mobil memberitahu bahwa Anthony bukanlah laki-laki. Anthony kesal dan saat dia meminta Mary untuk keluar dari mobil, mobil itu berbelok dan jatuh dengan fatal. Kemudian Mary dan Anthony dianggap telah terbunuh di alam bawah sadar. Nah, dengan ini Adam bebas dari godaannya, yaitu yang disimbolkan dengan Mary, dan dia terbebas pula dari bagian negatif dari dirinya yang mudah tergoda, yaitu Anthony. Kemudian saat kita lihat dari dekat mobil yang jatuh, ditunjukkan kaca depan pecah dengan pola jaring-jaring laba-laba. Dan ini juga menunjukkan bahwa hasil dari kecelakaan ini hanyalah jaring lain. Alasan aku menekankan bahwa Mary itu tidak nyata dari tadi, karena adanya scene kecelakaan ini. Anthony dan Mary bertemu dengan kecelakaan ini sementara Adam aman di rumah. Nah, ini menunjukkan bahwa kecelakaan itu hanya ada di dalam pikiran. Mary hanya ada di dalam pikiran selama ini. Kemudian, keesokan harinya terdapat berita yang berbicara tentang kecelakaan. Tapi radio langsung dimatikan oleh Adam sebelum informasi lebih lanjut terdengar. Nah, ini kita dapat berasumsi bahwa itu adalah kecelakaan kehidupan nyata yang berbeda. Kemudian yang terakhir kita akan membahas mengenai amplop. Adam menemukan amplop yang dia berikan kepada Anthony tadi. Kita melihat amplop ini terus-menerus di sepanjang film. Kemudian Adam membukanya dan menemukan sebuah kunci. Nah, kunci ini adalah simbol dari godaan, yang merupakan akses ke klub underground yang berada di awal film. Saat kita mulai berpikir bahwa Adam pria yang baik, saat kita mulai berpikir Adam ini adalah kepribadian yang baik yang telah mengambil alih, dan kita percaya bahwa dia mampu melawan dan mengalahkan godaannya, tetapi kunci godaan segera menggoyahkannya. Kemudian dia bertanya, "Helen, apakah kamu berencana melakukan sesuatu malam ini? Karena aku pikir aku harus keluar malam ini." Nah, ini menunjukkan bahwa kepribadian Adam ini langsung kembali ke cara perjinahannya. Ingat di awal film, Adam pernah mengajarkan seperti ini.
Dan penting untuk diingat ini bahwa ini adalah pola yang berulang sepanjang sejarah. Dan ini mungkin sama dengan kehidupan dari Anthony/Adam ini. Dia mungkin melakukan ini berulang kali untuk mengatasi godaannya dan kembali menciptakan kepribadian alternatif. Karena terlihat juga sesaat setelah dia menemukan salah satu godaan, dia langsung terjun kembali ke cara tersebut dan kemungkinan membuat kepribadian alternatif kembali. Kemudian kita bahas tentang laba-laba raksasa. Nah, ini adegan yang membuatku tidak bisa tidur, sumpah. Adam keluar memanggil Helen ke ruangan yang kita lihat dia masuki. Dan kemudian apa yang kita lihat? Bukannya Helen, melainkan laba-laba raksasa. Siapa yang mengharapkan adegan ini? Siapa yang mengharapkan adegan yang kita tidak curiga berakhir dengan laba-laba raksasa di dalam kamar tidur? Akhir yang supranatural mungkin? Atau apakah dunia sedang berubah menjadi laba-laba raksasa? Tentu saja tidak. Pertama-tama, bukan kali ini saja laba-laba itu muncul dalam film ini. Ada yang sangat besar berkeliaran di tengah kota, ada yang pertama kali muncul di opening di klub underground di awal film, kemudian ada wanita yang memiliki kepala laba-laba, dan juga yang terakhir ada juga pola pecah di kaca depan ketika Adam dan Mary kecelakaan. Jadi mengapa laba-laba? Jika kalian perhatikan, dalam film-film lainnya, laba-laba telah digunakan sebagai sebuah elemen ketakutan. Film seperti Lord of the Rings atau Harry Potter itu juga menggunakan laba-laba sebagai suatu elemen ketakutan tertentu bagi karakter utama. Nah, apa yang membuat laba-laba menakutkan adalah caranya menjebak mangsanya. Jaring lengket yang dibuat laba-laba dapat membuat mangsanya tak berdaya. Nah, jaring tersebut yang bisa menyiksakan mangsanya untuk dimakan hidup-hidup. Nah, bahkan dalam kehidupan laba-laba, dalam masa kawin, laba-laba betina benar-benar membunuh laba-laba laki-laki setelah itu. Atau mungkin bahkan sebelum kawin, si laba-laba betina tuh udah membunuh laba-laba laki-laki. Jadi, apa sih kaitannya laba-laba dengan enemy ini? Nah, ini berkaitan dengan bagaimana perasaan karakter dari Jake Gyllenhaal. Jadi dalam artian tertentu, masing-masing laba-laba mewakili seorang wanita dalam kehidupan karakter Jake Gyllenhaal ini. Setidaknya dalam cara Adam/Anthony memandang si wanita dalam kehidupannya. Karakter Jake Gyllenhaal atau Adam/Anthony ini, dia merasa terjebak dalam jaring tanggung jawab yang diberikan wanita yang mengelilingi dirinya. Dia merasa kebebasannya akan dimangsa. Dia merasa terjebak dalam jaring komitmen pernikahannya dengan seorang wanita. Nah, tanggung jawab yang diperlihatkan padanya adalah tanggung jawab yang diemban oleh para wanita dalam hidupnya. Sama dengan apa yang pernah dia katakan pada kuliah tentang kediktatoran, tentang kontrol. Nah, dia tuh merasa bahwa komitmen dengan wanita itu adalah suatu bentuk kontrol kediktatoran yang dia tentang selama ini. Nah, mungkin kita breakdown ya dari laba-laba yang pertama kali muncul. Mulai dari laba-laba yang muncul di awal film. Di awal film diperlihatkan laba-laba yang hendak diremas oleh seorang wanita di klub underground. Nah, kita ingat-ingat lagi bahwa laba-laba tadi menyimbolkan wanita. Dalam kasus ini, laba-laba tadi menyimbolkan komitmennya dengan wanita, yaitu dengan Helen istrinya. Hal tersebut diketahui karena di scene ini karakter Jake Gyllenhaal sedang memakai cincin, simbol komitmennya dengan istrinya. Dengan dia datang ke klub underground ini menunjukkan ketidaksetiaannya dengan Helen. Dan ini menandakan juga bahwa melalui ketidaksetiaannya dia rindu untuk meremas komitmennya dengan istrinya. Melepas semuanya ke klub underground ini. Makanya tadi disimbolkan dengan laba-laba yang diremas pada saat dia berada di klub underground. Kemudian yang kedua, terdapat adegan wanita kepala laba-laba yang muncul di mimpi dari karakter Jake Gyllenhaal. Wanita kepala laba-laba yang muncul di mimpinya ini merupakan konsep yang mendukung bahwa wanita adalah laba-laba yang mewakili godaan terbesar dari karakter yang diperankan oleh Jake Gyllenhaal. Dan waktu di hotel, langsung setelah itu kita melihat wanita yang berpakaian seksi mirip dengan yang ada di mimpinya sebelumnya. Dan seketika karakter Adam merasakan dorongan tiba-tiba untuk melihat wanita itu. Nah, ini mewakili godaannya untuk terus melihat wanita seksi, mewakili godaannya untuk terus bersama banyak wanita lain. Baik karakter Adam maupun Anthony tidak dapat menolak godaan tersebut. Lalu kita beranjak ke laba-laba besar di tengah kota. Nah, scene laba-laba besar ini diperlihatkan pas setelah karakter Jake Gyllenhaal bertemu dengan ibunya.
Nah, menurutku laba-laba besar ini mewakili ibunya yang mempunyai harapan besar dan tekanan bagi kehidupan Anthony/Adam ini. Sedangkan laba-laba raksasa yang berada di kamar, menurut aku merupakan representasi dari Helen. Perhatikan bahwa laba-laba di akhir film itu terlihat sangat ketakutan sekali. Padahal Adam aja tampak keren dan tampak tenang-tenang aja gitu. Kita lihat bahwa jenis wajah tersebut itu bukan merupakan jenis wajah yang dilihat seseorang ketika istrinya berubah menjadi binatang laba-laba besar. Helen adalah orang yang memutar jaring tanggung jawab terbesar untuk Anthony/Adam ini. Karenanya, dia adalah laba-laba raksasa. Adam/Anthony melihat Helen sebagai laba-laba menutup. Ketakutan dari laba-laba tersebut itu mewakili Adam/Anthony tentang bagaimana dia menghancurkan Helen. Terlihat di akhir film di mana akan terjadi pola berulang kembali, di mana Anthony/Adam akan pergi kembali ke klub dan akan menikmati menonton laba-laba yang sedang terempukan lagi. Terempukan laba-laba merupakan indikasi meremas komitmen yang membuatnya merasa terjebak. Tadi udah dijelaskan juga ya, bahwa komitmen tersebut istrinya dan mungkin bayinya yang akan lahir kemudian. Adam mengakui ini dengan wajah yang tenang dan mendesah, menerima hidupnya, dan kembali ke cara perzinahannya kembali. Awalnya dia berhasil menghilangkan bagian negatif dirinya, yang narsistik, yang tidak setia dari dirinya, tapi seketika ada satu tanda godaan, dia kembali ke perzinahannya, kembali ke klub underground tadi. Adam/Anthony menerima bahwa ini merupakan kejadian yang berulang. Dia memulai kembali pola yang sama, mengulangi kesalahan yang sama. Sama persis seperti yang dia katakan dalam kuliahnya sebelumnya. Dan ini aku kutip, dan kemudian Karl Marx menambahkan, "History repeat itself." Yang pertama adalah tragedi, dan yang kedua adalah lelucon. Nah, ini kata-kata yang sangat relate ya dengan keadaan Anthony dan Adam ini. Awalnya dia telah melupakan perzinahan dan melupakan tragedi perselingkuhan di awal. Dan dia sekarang percaya bahwa proses berulang setelahnya adalah lelucon. Hal negatif yang tak terhindarkan dari hidupnya yang memang harus dihadapi. Dan memang harus dia terima. Dan bahkan mungkin dia cari humor di dalam perulangan tersebut. Sama seperti perkataan Karl Marx. Oke, mungkin agak pusing ya. Oke, terakhir aja nih. Setelah dengar banyak penjelasan, tentunya kalian tahu makna dari judul film ini sendiri. Enemy, musuh. Jadi siapa sih musuhnya? Ya jawabannya dirinya sendiri, keinginan dirinya sendiri, godaan, dan ketidakmampuannya untuk memiliki hubungan normal dengan orang lain. Ketakutannya akan komitmen yang mungkin menyebabkan kehancuran dirinya sendiri. Bahkan mungkin kehancuran dari pernikahannya, atau bahkan kewarhasannya. Oke, itu interpretasi dari aku. Terima kasih guys udah bertahan sampai saat ini dengan kepala yang mungkin udah kayak simbol emot ini mungkin ya. Dan semoga ini sedikit membantu ya pemahaman kalian tentang film ini. Dan mungkin bisa buat kalian mencairkan pikiran. Nah, coba tuangin deh pendapat kalian tentang film ini. Dan kalau kalian ada saran review film lainnya, sok komen di bawah ya. Dan jangan lupa like dan subscribe. See you on the next video guys. Don't forget to like and subscribe. Bye-bye.